Ya, saya ingin kembali ke Bang Sulaiman. Bang Sulaiman, apakah tadi Anda katakan ada sejumlah pernyataan dari Ketua Umum PKB yang dianggap merendahkan, dianggap keluar dari jalur, dan juga sudah menyinggung dari PBNU. Apakah Anda merasa bahwa pernyataan-pernyataan itu keluar setelah ada mungkin kesepakatan yang sebelumnya dilanggar, atau mungkin ada masih ada residu dari Pilpres kemarin yang kemudian membuat hal ini terjadi? Kalau dipicu setelah muktamar, saya kurang paham ya, karena posisi pada saat itu kita itu bukan masih di daerah barat sebagai tempat. Tapi memang yang satu hal yang perlu jadi catatan teman-teman pengurus, para kiai yang ada di PBNU itu, biasanya di saat Pilpres itu PKB berkonsultasi ke pihak PBNU, misalnya di 2019 yang lalu itu ada konsultasi. Tetapi kita heran juga ketika misalnya di Pilpres kemarin khusus untuk presiden itu PKB tidak ada konsultasi ke PBNU. Nah, ini kita yang menjadi heran, padahal kita sama-sama tahu, nggak bisa dibantahkan bahwa memang PKB itu memang dilahirkan oleh PBNU seperti itu. Ada apa? Apalagi misalnya pada saat itu capresnya pun tentu Anies, kemudian cawapresnya juga kita sudah lihat adalah Gus Muhaimin, kira-kira seperti itu. Itu Pak. Baik. Kalau dari Kang Zainul kan PKB sempat juga mengatakan bahwa PBNU ini terlalu banyak ngurusin politik. Nah, sebenarnya ini intervensi yang dimaksudkan PKB terhadap PBNU itu seperti apa? Apakah selama ini memang sudah ada intervensinya dan baru-baru belakangan ini PKB merasa gerah, atau memang sebenarnya ini intervensi yang paling terbaru gitu? Kita di PKB itu sebetulnya gini, Mbak, ingin mendudukkan ya secara konstitusional antara PBNU dengan PKB itu punya rejim yang berbeda. PBNU itu menginduknya ke Undang-Undang Ormas, ya kan? Kalau PKB menginduknya kepada Undang-Undang Partai Politik. Ini mereka punya kamar masing-masing, ya kan? Punya rumah tangga masing-masing. Yang itu nggak boleh saling mengintervensi karena memang entitasnya berbeda gitu. Nah, sebagai apa istilahnya, pendirian PKB itu oleh PBNU itu memang betul secara historis memang seperti itu. Tapi bukan berarti secara kelembagaan kemudian PKB ada di dalam hierarki struktur PBNU, atau nggak gitu. Karena tidak struktural. Iya, karena itu sesuatu yang terpisah gitu loh. Tapi soal Pilpres tadi tanggapannya seperti apa? Apa benar memang tidak ada diskusi dengan PBNU untuk menentukan siapa yang maju? Pertanyaan saya pertama begini, kepada Bang Sulaiman dan juga teman-teman di PBNU ya. Sejak kapan kemudian PBNU itu mengurusi Pilpres? Sebelumnya tidak pernah ada di Pilpres sebelumnya? Ya, secara kelembagaan kan mestinya kan PBNU itu mengurusi soal keumatan, soal kebangsaan, seperti yang disampaikan oleh Gus Yahya sendiri kan. Kalau komunikasi gitu, berupa saran misalnya apa yang sebaiknya dilakukan. Ya, kalau secara informal kita sudah menyampaikan soal Pilpres kepada teman-teman di PBNU, ya kan? Tapi respon mereka kan menjadi beda karena ternyata di PBNU juga mereka punya calon presiden sendiri kan? Yang kita tahu waktu itulah yang menjadi ketua Harlah satu abadnya NU itu kan kita tahu itu kan jagoannya Bang Sulaiman Tanjung itu, yang pada akhirnya kemudian tidak jadi berlayar kan? Jadi kita melihat PBNU waktu itu bukan lagi sebagai satu organisasi keagamaan, kita melihatnya tidak lebih dari tim sukses gitu loh. Bagaimana mungkin PKB berkomunikasi dengan PBNU dalam konteks pencapresan, sementara PBNU menempatkan dirinya sebagai tim sukses, kan susah. Bang Sulaiman, gitu. Tanggapannya, apakah memang ini menjadi salah satu faktor pemicunya bahwa PBNU juga sudah punya calon pada saat itu yang tidak bisa berlayar, sehingga membuat hal ini menjadi meruncing sampai saat ini? Saya kira itu bukan penafsiran yang baik ya. Justru PBNU itu menunggu sebetulnya kapan datang PKB ini untuk berdiskusi, untuk diberikan saran, diberikan apa. Sebagai anak tentu wajar dong kita harus memberikan saran-saran agar ke depannya itu misalnya pilihannya tidak masyarakat kemudian warga nahdien tidak bingung seperti itu. Jadi tidak ada tim sukses. Saya akan membantah itu bukan tim sukses, tidak ada tim sukses.
apa yang Jadi disampaikan selama oleh ini Gus Yahya itu PKB tidak pernah ada datang untuk ke PBNU meminta saran pada saat Pilpres kemarin? sepengetahuan saya tidak ada. Sepengetahuan saya tidak ada. Tidak ada sama sekali dan tidak ada upaya atau ikhtiar untuk datang atau untuk meminta saran. Saya kira itu. Oke. Dari PKB tidak ada ikhtiar, tidak ada misalnya yang lain-lain. Kita sudah menunggu-nunggu dan sebagainya, nggak pernah kita dengar ada. Kang Zainul, Ya. tidak pernah ada komunikasi itu. Satu, kita ada proses komunikasi itu dilakukan oleh Dewan Syuro DPP PKB. Kapan itu? Untuk menjelang kita deklarasi dengan Mas Anies. Sekretaris Dewan Syuro kita, Mas Saifullah Masum, sempat meminta waktu kepada Rois Am PBNU Kiai Miftahul Ayar, tapi kemudian tidak diberikan waktu. Jadi sudah ada keputusan sebelumnya bahwa untuk mengusung Belum, kita mau proses, komunikasi tapi tiba-tiba terhenti gitu, ya, tidak tapi bisa dilakukan. tidak dibukakan pintu. Kenapa ya? Tapi kita mafhum lah. Tapi selain itu menurut saya justru ini lebih bagus karena kita ingin menempatkan kelembagaan ini secara proporsional gitu. Secara informal kita konsultasi, tapi kalau kemudian PBNU menutup diri dengan alasan bahwa punya jago sendiri atau karena alasan lain, ya kita sih fine-fine aja Mbak gitu. Karena apa? Karena ya PKB sebagai partai politik kita punya punya rumah tangga sendiri untuk menentukan langkah-langkah politik. Kang Zainal waktu itu sempat mau berkomunikasi, kemudian pintu seakan-akan tertutup rapat. Ada tidak alasan-alasan yang disampaikan sehingga tidak terjalin komunikasi itu? Tidak ada alasan, tidak dikasih waktu gitu aja. Seperti itu. Dan itu bisa dikonfirmasi kepada Dewan Syuro kita gitu. Saya kira kapan-kapan bisa juga divalidasi soal proses yang ada. Baik, Bang Sulaiman, kalau melihat dari pernyataan Kang Zainul, apakah dari PBNU juga punya kacamata yang sama bahwa PBNU ini hanya mengurusi soal kebangsaan dan terkait organisasi masyarakat, untuk politik sebenarnya diserahkan saja ke PKB? Apakah punya pandangan berbeda mungkin dari PBNU? Ya saya kira ya sama ya. Kita harus mengurus keumatan, kemudian kita mengurus kemaslahatan umat, mengurus warga Nahdliyin dan sebagainya. Tetapi ada bedanya antara misalnya PKB dengan PKB sebuah partai dengan partai-partai lain. Ingat, tanpa NU, tanpa Gus Dur, kemudian tanpa PBNU, bahwa PKB itu sendiri tidak ada. Ada partai-partai yang berdiri dulu, ada partai Nahdlatul Ummah, partai yang lain dan sebagainya, yang didirikan oleh orang-orang yang Nahdliyin. Apakah besar hari ini? Tidak. Tetapi PKB yang didirikan oleh PBNU pada saat itu, justru kita lihat hari ini kan masih ada. Nah, mulai dari fasilitas sampai dengan secara struktur pendirian dulu itu masih dilakukan mulai dari PW kemudian sampai PCPCNU. Seperti yang saya gambarkan di dalam ada surat yang kita tampilkan itu. Nah, itu salah satu bukti bahwa secara historis ini nggak bisa dilupakan. Nah, oleh karena itu, apabila seseorang yang melupakan ini, maka para kiai, para pengurus sebetulnya itu ya agak marah sedikit gitu, agak marah. Nah, ini bagaimana seperti itu kira-kira? Itu Mbak.